Ya ngakunya kan bisa bayar. Ngaku bisa bayar, kok tiap tahun nambah. Iya kan? Tiap hari kan nambah utang 3,7 triliun, apa 3,4 triliun, lupa saya. Iya kan? Lah kalau lu mampu bayar, utang lu berkurang. Logikanya sederhana kok. Ini pengibulan massal. Jokowinya tukang ngibul, anak buahnya juga ikut-ikutan ngibul kayak Sri Mulyani, Luhut Panjaitan dan sebagainya. Bahkan pemerintah selalu mengklaim bahwa ekonomi kita ini baik-baik, tumbuh lebih baik dari negara-negara tertentu, terutama di ASEAN. Realnya sebetulnya seperti apa bang saat ini? Yang baik itu siapa dulu? Yang kaya memang lebih baik, mereka lebih kaya sama krisis ini. Apalagi dengan kenaikan harga komoditi. Yang punya batu bara misalnya, ya kan? Yang contohnya si Kuok itu, warga negara Malaysia. Tahun lalu harga batu bara kan naik dari $60 per ton $300. Kekayaannya tidur-tiduran aja nambah 147 triliun. Itu si Kuok doang. Belum yang lain-lain. Nah tapi pemerintah antek oligarki ini nggak berani majakin mereka. Harusnya mereka kena pajak windfall tax profit. Kalau di negara barat ada kaya dadakan tanpa kerja dikenakan windfall tax, pajak kaya dadakan bisa 40%. Nah kalau kita perlakukan itu di Indonesia, dari si Kuok aja negara dapat 60 triliun. Ini malah sibuk ngumpulin duit receh dari rakyat yang susah. Iya kan? Rakyat aja mau ngerokok sebatang ngerokok nggak boleh, harus beli bungkus supaya bayar pajak, kan gitu aja. Ya, jadi itu pertanyaan, nggak begitu cara nanyanya. Mayoritas rakyat Indonesia lebih baik apa enggak? Mayoritas rakyat kita susah banget, udah pengangguran, uang nggak ada, kesedot sama utang. Ya, tapi golongan atasnya, apalagi oligarki, makin super kaya. Nah kalau Jokowi bilang ekonomi baik, ya dia lagi jadi juru bicara oligarki, gitu aja gitu loh. Bukan juru bicara rakyat sama bangsa kita. Cukup dah, ya. Iya. Desi tanya lagi nggak? Tuh pakai dulu tuh pindahin tuh. Solusi apa bang untuk bisa Indonesia untuk bisa selamat dari hutang dan krisis? Abang punya solusi apa? Ya solusinya sederhana. Kenapa sih kita makin tidak mandiri tadi? Ya, karena pemimpinnya tidak kompeten. Pejabatnya rata-rata pedagang peng-peng semua. Pengusaha juga, penguasa juga. Pengusaha itu pekerjaan mulia, penguasa pekerjaan mulia. Tapi kalau digabung, ya rusak negaranya. Nah, ini kan karena pemimpin yang tidak kompeten dan lemah dan hanya ngabdi sama oligarki, bukan rakyat. Jadi solusinya mah sederhana. Ganti Jokowi secepatnya. Masalah lain nggak terlalu sulit banget itu ngeberesinnya. Apa contohnya bang? Hah? Kalau Jokowi turun lalu nanti memperbaikinya dengan cara seperti apa? Sederhana, Jokowi turun 2 bulan pertama kita akan turunin harga BBM. Karena harga BBM nggak perlu naik di luar daripada turun. Yang kedua kita akan turunin harga gas. Yang ketiga kita akan turunkan tarif listrik ke posisi 2 tahun yang lalu. Sehingga rakyat biasa cicilannya berkurang 40%, di kantongnya ada uang. Ya, nah dengan beberapa langkah itu dan yang lainnya, 2 bulan pertama Jokowi aja rakyat akan lebih bahagia, akan lebih senang. Apalagi kita ikuti dengan kita sikat KKN, wah lebih senang lagi rakyat. Cuman Jokowi nggak bakal bisa karena pertama dia nggak mampu dan tidak kompeten dan orang ngerti. Yang kedua dia membiarkan KKN. Saya mohon maaf katakan, dia ini lebih jelek dari Soeharto.
Soeharto saya oposisi di zaman Pak Harto ditangkap karena dia otoriter gitu loh. Tapi Pak Harto misalnya waktu itu banyak uang dari kenaikan harga minyak bumi. Tolong dipikirin bagaimana caranya supaya rakyat senang. Akhirnya Wijoyo kawan-kawan merumuskan SD Impres, merumuskan buku gratis buat anak SD Impres, bikin puskesmas di mana-mana sama posyandu, bikin pasar Impres, lain-lain konkret. Teknokratnya pun ngikutin perintah Pak Harto dan nggak menipu Pak Harto tentang kondisinya ini. Sama saya menkonya Gus Dur, ya semua harus ngikut kita, harus satu garis, ya. Nah, pemimpin itu kebanyakan tidak ngerti masalah-masalah teknis, itu tanggung jawabnya menteri. Di seluruh dunia begitu, bukan hanya di Indonesia. Bang, Misalnya ketika Gus Dur ngangkat saya kepala Bulog, dia bilang, tugas saya apa Gus? Ya tugas kamu bagaimana supaya petani senang. Bagaimana caranya petani senang? Ya urusan kita. Makanya waktu itu saya hapuskan kredit macet petani, sisa kredit usaha tani Pak Habibie sama Adi Sarsono 26 triliun karena petani itu diuber ke polisi, diuber sama camat, bayar utangnya kalau nggak disita tanahnya. Saya ngadep Gus Dur, Gus, seandainya kita semua sita tanah ini, terus kita mau ngapain? Ya Gus Dur bilang benar juga, kita sita negara, terus mau ngapain dengan tanah ini? Jadi menurut kamu gimana Rizal? Kita hapusin aja utang sama bunga-bunganya 26 triliun. Gus Dur bilang itu duit Rizal, kamu bisa ditangkap kok hapusin itu. Saya bilang Gus, kalau ada yang mau nangkep saya tangkap aja. Gua sepeser kan nggak ada dapat untung dari dia. Akhirnya kita lakukan, petani seneng nggak diubah-ubah, dia happy. Habis itu kita naikin harga pembelian gabah dibanding pupuk. Biasanya tuh 1,5, satu untuk beli pupuk, 50% untuk keuntungan petani. Saya naikin 1,75, satu untuk pupuk, 0,75 buat keuntungan petani. Petani semangat karena kalau nanam padi dia untung. 2 tahun pemerintahan Gus Dur nggak pernah impor beras. Jadi nggak ribet amat gitu loh. Cara naikin produksi itu bukan dengan bikin food estate. Yang ada triliunan habis kagak jelas karena pejabat proyek gitu loh. Betul. Pejabat itu merumusin kebijakan. Misalnya nih, kalau kita lebih agresif lagi, kita naikin rasio gabah sama pupuk 2:1. Satu untuk pupuk, 100% untungnya petani. Petani masih senang banget, swasta pun tertarik. Ya, kenapa? Setiap 4 bulan untungnya 100%. Taruhlah macam-macam jadi 50%. Mana ada bisnis yang untungnya 50%? Akhirnya mereka yang bikin sawah. Mereka yang bikin naikin produksi. Bukan pakai proyek pemerintah ngabisin duit gitu loh. Nah hal-hal yang sederhana ini Jokowi dan menterinya nggak pada ngerti karena mentalnya tuh pedagang, mau ikut proyek terus. Udah ya. Bang, terakhir Bang, ini yang lucu-lucuan aja barangkali karena Indonesia begini, karena ijazahnya palsu nih Bang. Itu gimana Bang menurut Abang? Ya saya sih nggak tahu bagaimana sesungguhnya. Tapi kalau ada keraguan terhadap ijazah, ya soal ijazah aja diragukan, apalagi soal lain. Itu aja dah. Ya, oke, makasih. Siap, Bang. Terima kasih.